Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan teruskan materi ke energi terbarukan lainnya, yaitu energi surya atau energi matahari. Oke, kita mulai dengan data dulu ya. Di sini Anda bisa lihat data radiasi surya di Indonesia. Nah, ini berdasarkan data penyerahan matahari dihimpun pada 18 lokasi di Indonesia, maka radiasi matahari atau surya di Indonesia diklasifikasikan menjadi area atau kawasan barat dan kawasan timur. Kawasan barat itu tingkat radiasinya sebesar 4,5 kWh per meter persegi per hari. Variasinya sekitar 10%. Sementara kawasan timur ini lebih besar sedikit, 5,1 kWh per meter persegi per hari. Variasi sekitar 9%. Jadi rata-rata kalau kita totalkan se-Indonesia, itu besaran radiasinya 4,8 kWh per meter persegi per hari dengan variasi sekitar 9,5%. Ini maknanya apa? Berarti kalau kita pasang sel surya yang lebarnya 1 meter persegi, maka dalam 1 jam Anda bisa dapat 4,8 kW, 4.800 watt. Nah, bandingkan ya, daya di rumah Anda berapa watt? Nah, itu supaya terbayang. Berarti 4.800 watt ini bisa menerangi sekitar 4-5 rumah ya, memenuhi kebutuhan listrik 4-5 rumah. Oke, pemanfaatan energi surya secara umum dibagi dua. Yang pertama dimanfaatkan suhunya, termalnya. Nah, ini pemanfaatannya untuk pengeringan atau untuk memanaskan air. Yang kedua adalah teknologi energi surya fotovoltaik. Kalau ini untuk kebutuhan listrik. Jadi ada dua untuk teknologi atau energi termalnya itu untuk pengeringan atau pemanasan, sedangkan energi yang dikonversi menjadi fotovoltaik itu untuk membangkitkan listrik. Oke, apa saja yang menjadi komponen dari sebuah sel surya atau alat yang bisa menangkap energi surya ini? Yang pertama ada solar panel. Panelnya seperti ini ya, kotak besar. Atau panel surya, fungsinya mengkonversikan tenaga matahari menjadi listrik. Di dalamnya ada sel silikon atau disebut juga solar cell. Ini bagian yang disinari oleh matahari atau surya dan menghasilkan foton yang kemudian bisa dikonversi jadi listrik. Sel-sel kecilnya ini adalah sel silikon. Satu kotak ini adalah solar panelnya. Nah, sebuah solar cell jadi satu kotak kecilnya menghasilkan tegangan sekitar setengah volt. Dan satu panel surya yang 12 volt itu terdiri atas 36 sel. Sehingga total tegangan yang bisa dibangkitkan itu sebesar 17 watt. Komponen yang kedua adalah solar charge controller. Fungsinya mengatur lalu lintas dari solar cell ke baterai atau ke beban. Nah, alat ini juga fungsi lainnya adalah pada dasarnya ditujukan untuk melindungi baterai sel surya. Selanjutnya ada inverter. Ini mungkin lebih sering Anda lihat ya bentuk ini. Fungsinya adalah mengkonversi tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik atau AC. Kemudian ini ada baterai. Nah, beberapa pertemuan yang lalu ada yang pernah nanya ya, listrik itu apakah bisa disimpan di dalam baterai? Nah, bisa kalau kita menggunakan sel surya. Kenapa? Karena energi yang dibangkitkan tidak terlalu besar, jadi baterainya cukup untuk menampung energi yang ada. Sedangkan kalau pembangkit lainnya itu terlalu besar untuk ditampung dalam sebuah baterai, jadi harus langsung dialurkan. Nah, ini untuk sel surya bentuk baterainya seperti ini. Fungsinya menyimpan arus listrik yang dihasilkan oleh panel surya sebelum dimanfaatkan untuk menggerakkan beban. Bebannya berupa lampu atau peralatan elektronik lainnya yang butuh listrik. Nah, salah satu manfaat baterai ini juga karena matahari kan hanya ada setengah hari ya, 12 jam lah anggap. Nah, jadi ketika hari gelap tidak ada matahari, energinya tetap bisa kita manfaatkan dari energi yang ada di baterai ini. Kita akan lanjutkan ke teknologi sel fotovoltaik. Oke, tadi Anda sudah melihat ya komponen dari pembangkit surya ini ada salah satunya adalah selnya atau solar cell-nya. Nah, solar cell-nya ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada yang monokristalin, polikristalin, dan amorfus. Nah, monokristalin ini paling efisien, tapi ya sebanding dengan harganya, dia paling mahal. Selnya terdiri dari satuan kristal yang dipotong-potong dari apa yang disebut sebagai silikon ingot.
Yang kedua adalah polikristalin. Efisiensinya tentu lebih rendah dari monokristalin, tapi harganya jauh lebih terjangkau. Silikon ini terdiri dari sejumlah kristal kecil yang membuat mereka lebih terjangkau. Terakhir adalah sel amorf, ini yang paling murah, tapi juga efisiensinya paling rendah. Dibuat dengan menyebarkan silikon di atas material alternatif seperti stainless steel. Jadi tinggal dipilih ya, mana kalau ingin efisien tentu harganya mahal, yang murah ya pasti tidak terlalu efisien. Nah, secara tidak sadar Anda pasti sudah pernah melihat implementasi sel fotovoltaik ini. Yang paling sering ditemukan adalah pada kalkulator. Seberapa sering Anda mengganti baterai kalkulator? Sangat jarang ya, karena di situ ada solar cell fotovoltaik. Jadi dia bisa mengambil energi dari matahari dan memanfaatkannya dalam waktu yang cukup lama. Ukurannya juga sangat kecil, suka ada kotak di kalkulator itu. Kedua ada atap solar, ya. Jadi beberapa perumahan baru saat ini ada sebagian atapnya yang sudah merupakan atap solar. Jadi bisa menangkap listrik. Bisa juga dipakai di pemanas air, seperti itu. Nah, ini bisa menggantikan penggunaan bahan bakar konvensional. Ketiga ada AC, jadi di negara-negara subtropik itu sel fotovoltaiknya digunakan pada saat hari di musim panas. Yaitu ketika AC-nya perlu beban elektrik yang besar. Sebagian energi AC-nya bukan dari listrik, tapi dari fotovoltaiknya dulu. Dari matahari dikonversi jadi listrik, dimanfaatkan untuk AC. Kita lihat dulu video berikut ya, tentang pemanfaatan solar atau energi surya ini. The Earth intercepts a lot of solar power, 173,000 terawatts. That's 10,000 times more power than the planet's population uses. So is it possible that one day the world could be completely reliant on solar energy? To answer that question, we first need to examine how solar panels convert solar energy to electrical energy. Solar panels are made up of smaller units called solar cells. The most common solar cells are made from silicon, a semiconductor that is the second most abundant element on Earth. In a solar cell, crystalline silicon is sandwiched between conductive layers. Each silicon atom is connected to its neighbors by 4 strong bonds, which keep the electrons in place so no current can flow. Here's the key. A silicon solar cell uses 2 different layers of silicon. An N-type silicon has extra electrons, and P-type silicon has extra spaces for electrons, called holes. Where the 2 types of silicon meet, electrons can wander across the p-n junction, leaving a positive charge on one side and creating negative charge on the other. You can think of light as the flow of tiny particles called photons shooting out from the sun. When one of these photons strikes the silicon cell with enough energy, it can knock an electron from its bond, leaving a hole. The negatively charged electron and location of the positively charged hole are now free to move around. But because of the electric field at the p-n junction, they'll only go one way. The electron is drawn to the n side, while the hole is drawn to the p side. The mobile electrons are collected by thin metal fingers at the top of the cell. From there, they flow through an external circuit, doing electrical work like powering a light bulb, before returning through the conductive aluminum sheet on the back. Each silicon cell only puts out half a volt, but you can string them together in modules to get more power. 12 photovoltaic cells are enough to charge a cell phone, while it takes many modules to power an entire house. Electrons are the only moving parts in a solar cell, and they all go back where they came from. There's nothing to get worn out or used up, so solar cells can last for decades. So what's stopping us from being completely reliant on solar power? There are political factors at play, not to mention businesses that lobby to maintain the status quo. But for now, let's focus on the physical and logistical challenges. And the most obvious of those is that solar energy is unevenly distributed across the planet. Some areas are sunnier than others. It's also inconsistent. Less solar energy is available on cloudy days or at night.
So a total reliance would require efficient ways to get electricity from sunny spots to cloudy ones, and effective storage of energy. The efficiency of the cell itself is a challenge too. If sunlight is reflected instead of absorbed, or if dislodged electrons fall back into a hole before going through the circuit, that photon's energy is lost. The most efficient solar cell yet still only converts 46% of the available sunlight to electricity, and most commercial systems are currently 15 to 20% efficient. In spite of these limitations, it actually would be possible to power the entire world with today's solar technology. We'd need the funding to build the infrastructure and a good deal of space. Estimates range from tens to hundreds of thousands of square miles. Which seems like a lot, but the Sahara Desert alone is over 3 million square miles in area. Meanwhile, solar cells are getting better, cheaper, and are competing with electricity from the grid. And innovations like floating solar farms may change the landscape entirely. Thought experiments aside, there's the fact that over 1 billion people don't have access to a reliable electric grid, especially in developing countries, many of which are sunny. So in places like that, solar energy is already much cheaper and safer than available alternatives like kerosene. For, say, Finland or Seattle, though, effective solar energy may still be a little way off. Oke, tadi kita sudah membahas penggunaan energi surya untuk pembangkitan listrik. Sekarang kita lihat teknologi energi surya yang dimanfaatkan suhunya, termal. Nah, biasanya pemanfaatannya untuk aplikasi yang relatif rendah ya, karena energi yang tertangkap juga tidak terlalu besar. Jadi suhu kerjanya kurang dari atau sama dengan 60 derajat. Dan skalanya, skala menengah juga masih bisa, yang temperatur kerjanya antara 60 sampai 120 derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa implementasi untuk teknologi surya thermal ini. Yang pertama adalah untuk pengeringan pasca panen. Jadi Anda mungkin bisa lihat di daerah perkebunan teh itu ada pengering-pengering yang menggunakan energi matahari di Jawa Barat ini. Pemanas air domestik, suka lihat ya yang di atas rumah ada pemanas airnya. Pemasak atau oven, kemudian pompa air, penyulingan air, pendingin, sterilisator surya. Anda pernah lihat otoklaf? Nah, ini ada juga yang menggunakan energi matahari. Kemudian pembangkit listrik yang menggunakan konsentrator dan fluida kerja dengan tutup didih rendah. Jadi dia tidak langsung dikonversi jadi listrik, tapi digunakan untuk memanaskan fluida kerja. Nah, fluida kerjanya yang dipakai untuk membangkitkan listrik. Oke, singkat saja tentang energi surya. Jadi Anda paham ya bagaimana memanfaatkan energi surya menjadi listrik. Ini juga pemanfaatannya belum terlalu besar di tempat kita karena memang jumlah energi yang dibangkitkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan langsung satu RT, satu RW atau jumlah pengguna yang lebih besar lainnya. Jadi memang masih harus dikembangkan teknologi yang lebih efisien supaya pemanfaatan energi surya ini bisa meningkat.